Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Hanun. Saya instruktur praktikum ilmu keperawatan STIK Surya Global. Di sini saya akan menjelaskan dan mencontohkan materi terkait komunikasi terapeutik pada setiap tahapan keperawatan. Jadi untuk komunikasi terapeutik ini tujuannya itu untuk memahami komunikasi terapeutik pada tahapan keperawatan. Selain itu juga memahami konsep dasar dari komunikasi terapeutik itu sendiri, dan mampu melakukan, harapannya itu mahasiswa mampu melakukan terkait komunikasi terapeutik yang sesuai dengan tahapannya. Dan di sini ada beberapa tahap, yakni ada tahap pengkajian. Di tahap pengkajian ini terdiri dari wawancara, pemeriksaan fisik maupun observasi, dokumen lainnya seperti pemeriksaan USG ataupun dari dokumen lainnya, dokumen tambahan terkait kondisi pasien tersebut. Lalu ada tahap diagnosis. Selain tahap diagnosis, selanjutnya tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit secara singkat terkait tahap pengkajian. Jadi di tahap pengkajian ini terdiri dari wawancara, observasi atau pemeriksaan fisik, dan dokumen lainnya. Biasanya kita saat pertama kali bertemu dengan pasien ataupun keluarga pasien, kita akan menanyakan sesuai tahapannya. Nah, teman-teman bisa melihat apa saja sih yang perlu kita tanyakan terkait pada masuk ke tahap pengkajian. Nah, bisa dilihat ini adalah contoh dari percakapan terkait tahap pengkajian. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Lutfi ya Mbak ya, yang jaga di poli ini. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Mbak Dami. Mbak Dami. Usianya berapa Mbak? 22 tahun, Mbak. 22 tahun. Alamatnya di mana? Ngebel. Baik Mbak. Tujuan saya di sini nanti kita akan berbincang-bincang ya Mbak ya. Nanti kita akan menyampaikan, mungkin Mbaknya bisa menyampaikan keluhan yang dirasakan, kenapa kok datang ke poli ini, dan nanti Mbak bisa menyampaikan itu. Kita punya waktu sekitar 10 menit ya Mbak ya. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Enggak ada deh, Mbak. Tidak ada. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin langsung saja ya Mbak ya. Sebelumnya keluhannya apa Mbak? Sakit banget nih perut, Mbak, kayak nyeri gitu kan. Nyeri pada perut. Bagian mana Mbak? Atas, kanan, kiri, atau bawah? Di kiri kali ya? Kiri, di kiri. Menjalar sampai ke tengah atas ini? Iya kali ya. Oh iya. Kalau sensasi ingin muntah, mual gitu ada? Mual sih, Mbak. Wah. Terakhir makan kapan Mbak? Tadi pagi, Mbak. Tadi pagi. Sampai sekarang belum makan lagi? Belum. Pernah mengalami hal sama seperti ini? Kayaknya belum deh, Mbak. Belum pernah. Nah, ini sudah lama atau baru pertama kali ini yang dirasakan? Baru 1,5 hari, Mbak. Baru 1,5 hari ini. Berarti dari kemarin ya Mbak? Iya, ya? benar. Udah ada konsumsi obat atau dilakukan pengobatan? Belum sih, Mbak, soalnya takut salah obat juga kan. Belum. Baik Mbak. Jadi di sini Mbak mengalami gejala MAH ya Mbak ya, tapi nanti akan diperiksa lebih lanjut oleh dokter seperti itu. Nanti akan dilanjutkan oleh dokter kalau dari permasalahan yang Mbak sampaikan ini gejala MAH seperti itu ya Mbak ya. Jadi harapan saya untuk kedepannya Mbak lebih sering makan. Jadi walaupun makan sedikit gitu ya, sedikit tapi sering gitu. Jadi agar tidak merasakan nyeri pada perutnya. Jadi kalau ini udah fix beneran, jadi saya harus makan tepat waktu terus ya, Mbak? Ya, jadi diusahakan ya Mbak ya untuk kedepannya agar tidak terjadi hal yang sama seperti ini, Mbak harus makan lebih tepat waktu atau lebih rutin. Mungkin yang tadi ini udah jam siang kan, harusnya makan siang malah nggak makan gitu ya. Jadi untuk mengurangi biasanya memang lebih dianjurkan untuk makan sedikit tapi sering. Jadi harapannya lambungnya terisi gitu ya Mbak ya. Nanti bisa dilanjutkan oleh dokter dan akan dilakukan pemeriksaan secara langsung oleh dokter. Bagaimana Mbak? Baik, Mbak. Sudah paham ya?
Oke, kalau sudah paham, itu saja yang dari saya. Nanti saya panggilkan dokter dulu untuk memeriksa kondisi Mbak, untuk melakukan pemeriksaan fisik juga, begitu ya Mbak ya. Baik, kalau begitu ada yang mau ditanyakan? Itu aja dulu Mbak. Oke, baik, kalau tidak ada, saya permisi dulu, saya panggilkan dokternya dulu ya Mbak iya, ya. Mbak. Ya, semoga cepat sembuh. Nanti kita lanjutkan lagi untuk terkait resepnya obat ya Mbak ya dari dokter. Baik, saya permisi. Assalamualaikum. Ya, itu tadi semua adalah dari contoh tahap pengkajian yang terdiri dari fase preinteraksi, fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Selanjutnya kita masuk ke tahap diagnosis, di mana diagnosis ini kita akan menentukan masalah keperawatan dari hasil tahap pengkajian tadi. Data-data yang sudah kita dapatkan dari pengkajian itu kita diagnosis atau kita tarik masalah keperawatannya itu apa. Nah, setelah masuk ke tahap diagnosis, kita juga nanti akan ke tahap perencanaan, di mana tahap perencanaan ini kita harus merencanakan seperti outcome-nya apa, terus nanti tindakan yang akan dilakukan itu apa saja. Jadi di situ harus direncanakan. Dan kita biasanya menggunakan panduan kalau keperawatan yang masih menggunakan NOC, NIC ataupun yang sudah menggunakan SDKI, SLKI seperti itu ya. Nah, selanjutnya pada tahap implementasi. Tahap implementasi ini adalah di mana tahap kita bertemu dengan pasien kembali, kita akan melakukan tindakan, kita akan melakukan rencana yang sudah kita buat tadi, kita berikan implementasinya kepada pasien. Nah, di situ juga kita harus melihat nih, evaluasinya apa. Tuh. Jadi kita harus melihat respon pasiennya apa saat kita memberikan tindakan tersebut. Yang terakhir adalah tahap evaluasi, di mana di tahap evaluasi ini kita melihat dari rancangan tadi, perencanaan tadi yang sudah kita buat sesuai dengan diagnosis masalah keperawatan pasien tersebut. Lalu kita implementasikan, kita bisa mengevaluasi apakah sesuai atau tidak, apakah perencanaan yang tadi sudah setelah diimplementasikan sudah bisa ditarik outcome-nya atau tidak. Jadi kita bisa mengevaluasi dari kondisi pasien. Jadi untuk evaluasi sendiri itu terdiri dari SOAP. Subjektif, S-nya kita mengetahui subjektifnya, respons subjektifnya itu apa dari pasien. Objektif, lalu nanti selain objektif juga kita ke A, analisa dari perawat itu setelah kita berikan tindakan kepada pasien itu apa. Jadi yang pada A, analisa dari perawat ini tidak ada yang namanya sebagian itu sudah tidak ada. Jadi di mana analisa ini apakah dia teratasi secara penuh atau tidak teratasi sama sekali. Udah, itu saja. Kalau misalnya memang belum teratasi ya ditulis saja. Misalnya tingkat nyeri pasien belum teratasi, nyeri akut pasien belum teratasi, itu aja. Nah, nanti ke planning. Jadi planningnya itu tuh ke depannya apa, planning selanjutnya itu apa, sesuai dari perencanaan yang sudah kita buat tadi. Jadi sesuai juga dari evaluasi kondisi pasien. Nah, beberapa tahapan ini adalah merupakan tahapan dari komunikasi ataupun tahapan dari komunikasi terapeutik pada tahapan keperawatan. Jadi ada beberapa tahapan, bisa diingat dan bisa dipraktekkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua dan tetap terus mengikuti tahapan ini agar kita tidak menyalahi atau agar kita lebih sesuai dengan yang seharusnya. Tahapannya apa saja yang harus kita gunakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.